guys, welcome back to YouTube channel. Sebelum lanjut, jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis. Oke, aku bakalan ngasih episode ke-14 Senbihou season kedua ini ya guys. Nah, ini adalah tema yang baru, tapi ini satu judul, satu season. Jadi aku kasih ke episode ke-14 ya. Oke, simak terus ya videonya sampai habis. Mereka berenam yang sedang mendaki bukit ingin bertemu dengan Gembi yang ada di hutan bambu dekat perkotaan mereka. Sinbi yang mulai letih pun marah kepada mereka. Tetapi Hyunwoo malah mengejeknya. Sinbi pun marah pada Hyunwoo. Mereka malah tertawa melihat Sinbi yang marah. Lalu Hyunwoo mengolok-oloknya. Lalu Dori juga mengikuti Hyunwoo mengolok-olok Sinbi dengan Gembi dan membuat Sinbi malu dan membuat pipinya memerah. Saat dia marah, Sinbi malah ditinggal oleh mereka. Tiba-tiba mendung pun datang. Di tengah hutan bambu yang lebat ada sebuah gubuk kecil yang di dalamnya ada goblin. Seperti yang sudah kita tahu, goblin itu adalah Gembi guys. Nah, Gembi ini menyuruh para pasukan jeraminya untuk keluar. Lalu dia menyantap makanannya yang sudah ada di meja makan. Lalu tiba-tiba turun hujan yang sangat lebat. Mereka pun berbondong-bondong lari untuk mencari tempat yang sangat teduh untuk berteduh. Lalu di hutan bambu ada sebuah patung yang berdiri kokoh. Namun tiba-tiba patung itu mulai retak. Lalu Gembi yang merasakan bahwa patung itu retak, dia merasakan sesuatu. Lalu tiba-tiba rumah Gembi roboh. Dia pun terpental hingga jauh. Namun ada keanehan tersendiri. Ada sebuah kabut hitam yang bermata merah berada di rumah Gembi yang roboh. Dan itu membuat Gembi terkejut dan akhirnya Gembi pun pingsan. Mereka berteduh di goa yang tak jauh dari mereka berdiri tadi. Tiba-tiba Leo menggonggong. Leo merasakan sesuatu di goa itu. Mereka pun berjaga-jaga. Tiba-tiba keluar semua makhluk. Kang Lim pun menyuruh mereka untuk menunduk agar tidak tertabrak ke orang mereka. Namun anehnya lagi, dari beribu-ribu makhluk yang keluar dari gua itu ada salah satu makhluk yang menatap mereka dengan mata tajam dan mata merahnya. Makhluk itu bertubuh kekar dan sangat menakutkan wajahnya. Kang Lim pun terheran-heran, Sinbi juga yang melihatnya pun heran. Setelah semua makhluk itu keluar, mereka pun berkumpul dan meledak dengan sendirinya. Lalu mereka mengikutinya dan terheran kenapa makhluk itu berkumpul dan meledak di udara. Lalu Hari merasakan ada keanehan dan dia merasakan akan terjadi sesuatu pada Gembi karena makhluk itu keluar dari arah rumah Gembi. Mereka pun menuju ke rumah Gembi dan sudah mendapati Gembi sudah tak sadarkan diri dengan rumahnya yang roboh. Mereka berusaha untuk menyadarkan Gembi, dan akhirnya Gembi pun tersadar. Mereka pun menanyakan apa yang terjadi pada rumahnya Gembi dan mengakibatkan Gembi tak sadarkan diri. Gembi pun menceritakan semua yang terjadi padanya. Lalu Kang Lim dan Sinbi menceritakan apa yang terjadi pada kerumunan makhluk-makhluk tadi yang berada di goa tadi, yang keluar semuanya. Karena ada kemungkinan bahwa kumpulan makhluk-makhluk tadi yang mengakibatkan rumah Gembi roboh. Hari pun menawarkan Gembi untuk tinggal bersama Sinbi di rumah Sinbi. Sinbi yang mendengar pun tercengang melihat pendengarnya. Lalu cerita berlanjut di sebuah apartemen. Pada malam harinya ada seorang anak laki-laki yang sedang tertidur. Dia hendak keluar, mungkin sedang mau buang air kecil ya guys. Nah, lalu dia melihat bahwa ada
sebuah makhluk yang sedang mengoyak-ngoyak sepatu yang berjejer rapi di depan pintu masuk. Dia melihat dengan mata yang sangat ketakutan, guys. Lalu saat hendak kembali ke tempat tidurnya, dia terjatuh. Dan tiba-tiba mata si makhluk itu sudah ada di dalam pintu tersebut. Dan itu membuat anak itu ketakutan. Keesokannya, di rumah Shinbi yang tengah tertidur dan bangun melihat Gembi sudah ada di sana, sedang menonton televisi di sofa yang empuk. Lalu Shinbi pun tercengang melihat sekitarnya barang-barang yang ia cintai sudah hilang. Dia melihat banyak barang Gembi yang ada di sana. Lalu Shinbi memarahi Gembi, namun Gembi menghiraukan Shinbi yang memarahinya. Lalu di sekolah, Dori sedang berbicara dengan temannya yang sangat pintar. Lalu tiba-tiba ada anak laki-laki yang menyenggol Dori. Dori pun sangat kesal pada laki-laki itu. Namun si anak laki-laki itu malah mengejek Dori karena badannya yang gemuk. Lalu anak si rajin itu membantu Dori untuk memarahi si anak laki-laki itu. Namun si anak laki-laki ini tidak mau minta maaf. Lalu dia bertemu dengan gengnya, guys. Lalu si gengnya ini membicarakan tentang anak yang memakai kacamata itu. Dan ternyata si anak merah ini yang memakai jaket merah ini adalah saudara dari anak yang memakai kacamata. Dia sangat kesal pada saudaranya karena mungkin dibandingkan oleh orang tuanya. Maka teman-temannya membantu dirinya untuk mengusir si anak kacamata ini, guys. Lalu di malam harinya di apartemen, bocah laki-laki itu sedang membaca buku, sedangkan saudaranya sedang belajar. Lalu ibunya datang. Ibunya melihat anak laki-laki si merahnya sedang membaca buku, sedangkan saudarinya sedang belajar. Dia memarahi si anak laki-laki itu agar belajar seperti saudaranya. Namun anak laki-laki itu menolak. Dia pun marah pada ibunya. Namun ibunya juga sangat marah kepadanya. Lalu dia pun beranjak tidur. Setelah semua tertidur, anak laki-laki ini belum tertidur. Dia masih memikirkan perkataan teman-temannya untuk mengusir saudaranya. Lalu dia membuka pintu dan meletakkan sepatu adiknya di depan pintu masuk. Dia memasukkan sepatunya ke rak, namun dia meninggalkan sepatu adiknya. Lalu dia bersembunyi di kolong meja makan atau di bawah meja makan, ya guys. Setelah sekian lama menunggu kedatangan makhluk, tetapi makhluk itu belum datang juga, lalu dia berniat untuk menutup pintu dan segera tidur. Namun, saat dalam perjalanan untuk menutup pintu, makhluk itu datang. Dia pun bergegas untuk kembali bersembunyi di bawah meja makan. Lalu makhluk itu mengoyak-ngoyak ataupun membuat sepatu adiknya rusak. Si anak merah ini menutup matanya. Lalu saat membuka mata, dia tidak melihat makhluk itu di mana-mana. Lalu tiba-tiba makhluk itu sudah ada di sampingnya. Dan itu membuat terkejut dirinya. Lalu makhluk itu pergi dan terjadi teriakan oleh adiknya atau saudaranya si anak merah ini, ya guys. Dia pun bergegas ke kamar dan melihat bahwa adiknya sudah tidak ada, tinggal sepasang sepatunya saja. Dia pun sangat menyesal. Keesokan harinya, di apartemen Shinbi, Hari sedang bertemu dengan Kang Lim. Mereka berbicara berdua saja, tidak ada yang mengganggu. Namun tiba-tiba Gembi datang bersama Shinbi dan Duri. Dia mengacaukan kencan mereka berdua. Lalu Kang Lim pun berpamitan pada Hari.
Lalu Harry, Sinbi, Duri, dan Gembi pun berjalan-jalan. Namun tiba-tiba Duri yang sedang dikejar oleh Harry menabrak seorang anak laki-laki. Dan ternyata itu adalah anak yang menabrak Duri waktu itu. Namun si anak laki-laki ini malah marah, malah menangis. Maaf ya guys, salah. Mereka pun pergi ke taman. Lalu si anak merah ini membicarakan tentang adiknya yang menghilang karena dirinya dan dibawa oleh makhluk tersebut. Dia menceritakan sambil menangis. Sinbi dan Gembi mendengar cerita anak itu dari balik pohon, agar si anak itu tidak terkejut melihat mereka. Lalu Harry, Duri, Sinbi, dan Gembi mendiskusikan untuk menyelamatkan anak itu. Malamnya, Harry dan Duri menggunakan cara yang sama untuk mendatangkan makhluk tersebut. Cara ini yang diberikan oleh Gembi untuk mendatangkan makhluk itu, karena makhluk itu sangat menyukai sepatu. Lalu setelah mengintai dari kamarnya, makhluk itu pun datang dan melihat sepatu. Namun saat Harry hendak mengeluarkan Sinbi, makhluk itu sudah menghilang. Dia lalu mencarinya keluar apartemen, namun tidak ada. Saat ingin kembali, makhluk itu sudah berada di belakang Duri. Duri pun diculik oleh makhluk itu. Harry mengikuti makhluk itu hingga ke kamar, dan ternyata di kamar juga tidak ada. Lalu di luar apartemen, si anak merah ini melihat bahwa ada makhluk yang membawa Duri. Dia pun mengikutinya. Sinbi dan Gembi melihat Harry sudah berkabut. Harry pun menceritakan apa yang terjadi pada Duri. Lalu cerita bergeser ke anak itu. Dia mengikuti makhluk itu sampai ke gedung tua. Lalu di atas gedung itu ada gubuk yang kokoh. Ternyata makhluk itu menyingkap Duri dan teman-temannya di sana. Si anak marah ini melihat ada adiknya di sana. Lalu makhluk itu keluar karena merasakan ada kedatangan manusia di sana. Dan ternyata Harry, Sinbi, dan Gembi datang. Makhluk itu pun menyergap mereka dan menyerangnya. Gembi mengeluarkan kekuatan untuk membuat Harry keluar dari kabut-kabut itu. Namun setelah mengeluarkan kekuatan, Gembi pingsan. Saat itu Harry pun mengeluarkan bola makhluknya dan menggunakan makhluk perawat untuk menyerang makhluk itu. Terjadi pertarungan yang sangat sengit. Sinbi mencoba untuk membangunkan Gembi, namun tidak bisa. Lalu setelah melihat makhluk itu keluar dari persembunyiannya, anak itu pun masuk untuk menyadarkan adiknya. Tiba-tiba makhluk itu sudah ada di sana. Dia pun melindungi saudarinya. Makhluk itu pun hendak menyerangnya, namun dihadang oleh Kang Lim. Kang Lim datang di waktu yang tepat. Dia menyerang makhluk itu dengan satu kali serangan. Harry pun datang. Dia melihat bahwa Kang Lim sudah ada di sana. Dia pun menyadarkan adiknya. Setelah makhluk itu pingsan atau kalah, Harry pun flashback dari makhluk itu. Dan diceritakan bahwa ada anak yang menginginkan sepatu. Namun saat dia berjalan-jalan, dia dihadang oleh beberapa orang-orang. Dia dituduh mencuri sepatu, padahal tidak. Nah, dia akhirnya pun meninggal. Setelah mengetahui cerita dari makhluk itu, si anak merah ini memberikan sepatu sebelahnya untuk makhluk itu. Makhluk itu pun bebas. Keesokannya, Harry, Duri, Gembi, dan Sinbi melihat keakuran kakak adik itu. Lalu Gembi yang sedang mengigau, dia pun terbangun.
Maaf ya guys, ceritanya agak kurang aneh-aneh gitu ya. Salah tadi ya. Maaf. Dari saudarinya jadi saudaranya jadi saudarinya. Terus tadi masalah Gembi sama Shinbi. Maaf ya guys, salah terus. Oke, semoga di episode ke-15 tidak ada kesalahan ya. Oke, see you next video. Bye.